Assalamualaikum Adirekta. Oke, pada kesempatan kali ini di TM14 kita melanjutkan untuk berlatih latihan soal. Jadi di sini kita diminta di nomor 1, validasi data tagihan penjualan air minum pada file ini ya, tersebut untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Adakah pelanggan yang tercatat di luar daftar pelanggan? Temukan nomor dan kode pelanggan yang tidak valid tersebut. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk melihat dari sheet ini ya. Kita lihat nih dari master pelanggan, data tagihan kan ini data tagihan, aku pindahin ke sini ya, masing-masingnya, kemudian juga ada master pelanggan. Nah, jadi di sini kita melihat di data tagihan ini apakah udah sesuai ID pelanggannya ini dengan master pelanggan. Oke, yang pertama kita menggunakan VLOOKUP, lookup value-nya ID pelanggan. Kita lihat dari master pelanggan, di sini ya, F4 jangan lupa, dan 1, 0. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita uji di sini. Kita lihat. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya, adakah pelanggan yang tidak ditagih? Yaitu pelanggan yang ada dalam master pelanggan tapi tidak terbit tagihannya. Oke, dari sini ini sheet master pelanggan. Kemudian kita lihat data tagihannya ini apakah sudah sesuai. Gitu. Nah, otomatis nantinya data tagihan ini akan terlihat ada atau tidak gitu dari ID pelanggannya ini. Kita cocokkan ya begitu. Oke, kita gunakan VLOOKUP dari ID pelanggan dan kita ambil dari data tagihan. Kemudian kita uji. Nah, ini ya, yang tidak ada tagihannya, tidak terbit tagihannya. Oke, selanjutnya kita berlanjut untuk nomor 2. Jadi di sini kita diminta untuk menemukan kesalahan perhitungan tagihan yang mungkin disebabkan kesalahan dalam formula perhitungan tagihan. Oke, nanti yang akan kita hitung dari sini adalah nilai tagihan, denda, dan total tagihan ya. Nah, sebelum itu ada syarat-syarat dan ketentuan tarif minumnya ada di sini gitu ya. Jadi nanti kita melihat, kita menghitung ulang dari SK tarif air minum ini dengan yang udah ada dari sini ya. Nah, caranya adalah kita lihat dulu bahwa total tagihan itu adalah penjumlahan dari nilai tagihan dan denda gitu ya. Nah, dari tagihan itu didapat dari pemakaian air yang terjual. Ini, air yang terjual ini kemudian kita hitung dari sini ya. Nanti berapa-berapanya itu, kemudian nanti dapat nilai tagihannya, kemudian dari nilai tagihan ini ditambah nilai denda, itu akan menjadi total tagihan. Kemudian nanti kita akan menyamadengankan gitu ya dari total tagihan yang sudah kita hitung dengan yang udah ada. Oke, dari sini karena kita akan mengambil dari sheet SK tarif air minum ini, maka kita akan menggunakan VLOOKUP di sini ya. Dari lookup value golongan. Kemudian sini kita ambil 3. Nah, 0. Kemudian kita bisa tarik ke samping kanan. Nah, not available. Nah, ini adalah karena ini bergeser ya. Dari itu lebih baik kita
kita, nah, tahu gini deh, 4 di sini. Nah, kemudian dari sini kita ganti, ini 4, ini 5, 6, oke, seperti ini ya. Kemudian setelah itu, kita akan menghitung nilai tagihannya. Nah, ini perhitungan dari nilai tagihan itu berdasarkan air yang terjual ini. Jadi udah ada perhitungannya, contoh perhitungannya seperti ini ya. Jadi ini nanti 0 sampai sekian itu dikalikan 10 dan seterusnya ini ya, dikalikan 10 juga, dikalikan 10, kemudian sisanya ini nanti dihitung dikalikan 10 juga, ditambah administrasi, kemudian ketemu. Nanti siklusnya seperti ini. Nah, karena ini terlalu panjang juga ya, ini mungkin udah aku tulisin ini ya di sini nanti jadi intinya kita menggunakan if, kemudian dari 4 macam perhitungan ini ya, dari apabila yang terjualnya itu di atas 30, kemudian yang antara 20 ke 30, kemudian yang antara 10 dan 20, dan yang terakhir yang di bawah dari 10 itu. Nah, ini si warna hitam. Oke, setelah itu kita ke pembayaran. Nah, pembayaran itu udah ada statementnya di sini ya, bahwa batas akhir pembayaran itu adalah di tanggal 20 ya setiap bulannya. Maka dari itu kita lihat dari tanggal bayarnya ini, apabila dia lebih dari tanggal 20, maka dia terhitung terlambat gitu ya. Terhitung terlambat, maka dari itu kita menggunakan rumus if ya. Nah, apabila kita ambil tanggalnya gitu ya, tanggalnya itu melebihi 20, maka dia terhitung terlambat, dan apabila tidak lebih dari 20, maka pas gitu ya. Nah, karena kita akan mengambil tanggalnya aja, maka dari itu kita ambil dari teks. Teks ini dia akan mengubah value tersebut ke format tertentu gitu ya. Jadi ini value-nya dari tanggal bayar, kemudian format teksnya ini adalah D ini ya. D-nya cuma 1 atau 2, ini tetap akan membaca dia sebagai tanggal ya. Coba 2 aja di sini. Kemudian tutup kurung ya. Nah, apabila lebih dari 20, nah maka akan menghasilkan terlambat. Kemudian pas di sini. Nah, satu lagi di sini apabila kita hasilkan gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan terlambat. Padahal ini kan masih kurang dari 20 gitu kan. Nah, maka dari itu 13 di sini itu masih berformatkan teks gitu ya, sorry. Berformatkan teks gitu, sedangkan 20 ini kan angka gitu. Nah, maka dari itu ini nggak match gitu ya. Jadi kita harus mengubah 13-nya di sini atau tanggalnya ini ke dalam bentuk angka gitu ya, atau value. Nah, seperti ini. Nah, maka dari itu hasilnya ini sudah benar ya, pas gitu ya. Dan dari sini tarik ke bawah dulu. Selanjutnya kita menghitung dendanya. Nah, denda ini didapatkan dari
perhitungan apabila yang ini pembayarannya ini terlambat gitu ya, maka akan kita ketahui berapa besaran dendanya. Oke, kita menggunakan if di sini apabila ini sama dengan terlambat, maka hasilnya adalah perkalian dari nilai terjualnya, nilai tagihan, ya dikalikan dengan VLOOKUP dari golongan ini, kemudian kita ambil dari sini ya, denda besaran denda ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 0. Nah ini ya. Kemudian ini 0. Total tagihannya dapatkan dari nilai tagihan ditambah dengan denda. Dan setelah itu kita uji nilai tagihan, total tagihan ya. Total tagihan dari sini sama yang total tagihan kita hitung. Kemudian dari denda yang ada di sini dengan denda yang ada di sini. Nah, ada ketentuan lebih lanjut, teman-teman. Jadi di sini ya ada statement bahwa apabila tanggalnya itu 1900 ini, tahunnya 1900 itu bahwa tagihan itu belum lunas gitu. Jadi dia nggak bayar-bayar di bulan Mei itu sampai seterusnya belum bayar. Nah, maka dari itu kita dari sini kita ambil yang 1900 gitu ya. Kemudian kita ubah secara manual gitu ya bahwa dia di sini merupakan terlambat gitu. Nah, ini ya. Kemudian dari sini kita tarik ke bawah sampai ujung paling bawah. Nah, nah ini ya. Berarti sudah sesuai bahwa dia yang belum lunas maka terhitung terlambat gitu. Maka dia dikenakan denda ini. Nah, ini sudah sesuai semuanya. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, di sini kita disuruh untuk mencari tagihan yang double ya. Oke, yang A ini kita melihat nomor tagihannya ini. Caranya adalah kita menggunakan COUNTIF apabila range nomor tagihan ini, kemudian kriteria. Nah, nanti kalau ada yang double, maka akan terbaca 2 gitu ya. Nah, ini yang double ya. Oke. Kemudian, jelaskan bagaimana teknik pengujian yang Anda tempuh untuk menemukan transaksi yang double tersebut. Nah, tadi yang pertama udah kita gunakan COUNTIF, yang berikutnya kita juga bisa menggunakan conditional formatting. Caranya adalah kita blok nomor tagihan, kemudian menuju conditional formatting, new rules, dan kita cek yang duplikat dengan warna kuning, misal ya. Kemudian kita cari dari sini
Kita filter by color. Nah, ini ya. Kurang lebih sama seperti jawaban yang menggunakan count if tadi. Berikutnya, nomor 4, kita disuruh untuk melihat nomor tagihan yang dibayar pada hari Minggu. Jadi ini tagihan bulanannya, semuanya sama ya. 1 Mei, dan dibayarnya itu macam-macam. Oke, dari sini kita gunakan teks untuk mengubah tanggal ini menjadi dalam bentuk hari gitu ya. Jadi untuk format teksnya, kalau ini D saja ini akan terbaca tanggal gitu ya. Nah ini 13, dan kalau D-nya ada 2, itu juga sama, dan D-nya apabila 3, nah ini Wednesday, tapi secara singkat gitu ya. Nah kalau 3 ke atas ini lengkap semuanya, entah itu 4, 5, dan seterusnya gitu. Nah, seperti ini, dan sandinya udah ada gitu ya. Nah, yang menjadi masalah berikutnya kan ini 1.900 tadi dia belum lunas kan. Tapi udah ada tanggal bayarnya gitu. Maka asumsinya bahwa meskipun di sini dia belum lunas tapi sande, ini tidak akan diikutkan gitu ya. Jelaskan bagaimana untuk menemukan transaksi pada hari Minggu tersebut. Nah, kita menggunakan formula teks ini ya. Nah, kalau tadi itu sama juga, kita apabila ini D-nya cuma 1 atau 2, itu kita jangan lupa di sebelum teksnya ini kita gunakan value ya. Untuk menemukan atau apa agar 13-nya itu terbaca angka bukan teks gitu ya.